Oke teman-teman, sekarang kita ada di episode ketiga. Di episode ketiga dalam pameran pesona keris Nusantara. Nah, kita ingin melihat dulu ya. Tadi sudah pembahasan tentang ragam keris. Sekarang kita keliling-keliling melihat bentuk-bentuk keris sebagai simbol sosial. Ya, keris dahulu kala hanya orang-orang penting yang punya. Bahkan raja wajib. Ini adalah bentuk keris Garut Jawa Barat. Ini bentuk keris Garut Jawa Barat. Ini Cirebon, Garut Jawa Barat, bermacam-macam. Ini keris untuk daerah Jambi. Ini model Jambi. Ini model Jambi ya. Ini model Jambi. Surakarta Jawa Tengah yang sebelah sini. Nah, ini ragam-ragam keris. Jadi ini dia ya. Keris Garut itu sebelah kiri. Jadi ini keris sekali lagi ya, ini untuk Cirebon, itu Jambi, dan itu beragam-ragam. Oke, ini adalah contoh-contohnya keris sebagai simbol pusaka dan spiritual. Jadi keris dahulu kala itu memang benda-benda sakti mandraguna. Peninggalan-peninggalan sejarah ini keris ini masih asli original. Ini punya power sendiri teman-teman, nggak semua orang, dan ini harganya juga udah nggak dijual lagi nih teman. Kalau sudah ada di Museum Nasional Indonesia ini udah tidak akan pernah dijual sampai kapanpun, karena ini barang pusaka. Jadi yang di dalam ini bukan keris sembarang keris, memang dibuat secara supernatural. Jadi kalau Anda mimpi-mimpi pingin punya keris ini yang ada di Museum Nasional ini, ya kubur aja lah mimpi Anda itu. Jangan harap Anda bisa tembus mampu mengambil keris-keris ini ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda bilang ini barang nggak kaleng-kaleng, ya Anda mainnya kurang jauh. Oke ya teman-teman, keris sebagai simbol sosial. Nah, kita akan lihat dulu kelanjutannya, keris sebagai kelengkapan busana. Keris busana di Nusantara. Ya, pada umumnya di setiap busananya kan ada keris. Ini keris apa nih teman-teman? Dari Surakarta. Abad 17-18. Ya, masih ya 200-300 tahun yang lalu lah. Keris Kadutan abad 17 berarti tahun 1600. Ya, ini udah 500 tahun juga ini teman-teman. Ya kan? Abad 17, 18, 19, 20, 21, udah 500 tahun ya. Keris sebagai adat bisnis. Nah, ini keris Kadutan abad 17 Buleleng Bali. Ini udah 500. Abad 17 berarti tahun 1600. Ini udah 500 tahun. Nah, jangan bilang ini kaleng-kaleng ya, kurang jauh main kalian kalau bilang ini kaleng-kaleng. Yang palsu lah, aduh kurang jauh main kalian. Oke teman-teman, ini keris Jawa Tengah abad 1920, berarti 1920 300 tahun. Nah, ini udah beda kan? Beda tekniknya beda tuh, tengok. Itu yang di Bali 500 tahun, ini 200-300 tahun. Oke, kita lanjut ke sebelah ya. Ini. Keris sebagai pusaka dan spiritual. Masyarakat memandang keris sebagai pusaka berawal dari aspek spiritual yang bersumber dari konsep kesuburan yang berkembang dalam masyarakat agraris. Kepercayaan ini berakar dan konsep linggayoni, yakni penyatuan secara humoris unsur feminim dan maskulin yang kemudian berkembang menjadi bapak angkasa dan ibu bumi. Keris juga berkedudukan sebagai simbol regalia kebesaran kerajaan. Ia dijadikan simbol politik, legitimasi kekuasaan pemerintahan. Selain itu, aspek-aspek spiritual yang memandang keris memiliki kekuatan supranatural, menjadikannya sebagai pusaka yang dibawa ke medan perang dan menjadi sumber inspirasi perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan kolonial. Oke, nah ini kita lihat ya teman-teman gambar-gambarnya. Ingat teman-teman, ini banyak episode karena memang luar biasa, ini banyak, dan mungkin pameran seperti ini jarang banget. Ini barang-barang pusaka yang tidak akan dikeluarkan sembarangan teman-teman, makanya kita ingin videokan ini dan kita sudah izin. Ini candi keris 1941, sebelum 41. Nah, ini masih tahun ya 1941, mungkin hampir 100 tahun lah. Ini keris abad 20 ya, masih
tahun tinggi. Kami bilangnya tahun tinggi. Itu yang 500 tahun tuh baru tahun rendah. Ini abad ini abad 15 nih teman-teman. Nah, ini mungkin kalau tahu mantranya bisa terbang-terbang nih teman-teman. Keris tilam upih. Nah, ini keris tilam upih dari Pandawa 5. Bilahnya terhadap relief. Saya ulang. Ini seru nih teman-teman. Keris dari abad ke-15, berarti 600 tahun. 15, 16, 17, 18, 19, 20, hampir 700 tahun. Hampir 700 tahun. Abad 15 tahun 1400. Saya ulang ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 600 tahun. Tahun 1400 ini teman-teman. Dari manakah itu? Keris di Hapur Tilam Upih. Permukaan bilahnya terdapat relief figur Pandawa 5 yang populer dalam epos Mahabharata. Ini abad tahun 1400 itu cerita tentang Hindu Buddha ya, Pandawa 5-nya ya. Simbol ajaran kebaikan dalam kehidupan, relief dibuat teknik etching. Wah, saya juga kurang tahu tuh apa maksud teknik etching. Oke, Paman. Ini kerisnya berusia 600 tahun. Abad 14. Tahun 1400. Kalau abad 15 berarti tahun 1400. Wah, nggak tahu nih, nggak dikasih tahu nih kerajaan mana. Oke, teman-teman. Itu kisah-kisah serunya ya. Kita masih lanjut di episode-episode. Ini abad 19. Ini tempat apa nih? Hanoman versi Bali. Tempat pemegang keris kayaknya. Ini ada tempat pegangannya. Oke, kita keliling lagi. Itu tadi kerisnya ya. Kita masuk tadi keris sebagai pusaka dan spiritual. Sekarang kita masuk keris sebagai kelengkapan busana. Sekarang keris sebagai senjata. Nah, di episode ini teman-teman kita akan lebih seru. Di sini diceritakan bahwa keris sebagai sebuah senjata. Keris dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Nah, kita tidak usah terlalu bahas ini karena di sini udah dibilang senjata. Apa maksud keris sebagai senjata? Oke, saya baca aja teman-teman ya. Secara tektonik, keris tergolong sebagai senjata tikam jarak dekat yang digunakan baik oleh kesatuan prajurit kerajaan maupun masyarakat umum. Pemakaian keris dalam lingkup istana membuat pedoman tertentu yang mengatur mengenai cara berpakaian dan jumlah keris yang disandang oleh masing-masing satuan keprajuritan berdasarkan kepangkatannya. Pada pertempuran, senjata yang digunakan para prajurit dapat berubah: tombak, pedang, panah, dan senapan. Fungsi keris hanya digunakan untuk pertarungan jarak dekat seperti fungsi bayonet dalam masa kini. Nah, bayonetnya. Ini keris apa ya teman-teman? Ini kerisnya agak beda nih. Kelungkung Bali 1908, 100 tahun. Masih tahun tinggi. Ini keris abad 17, Buleleng Bali. 17, 1600, 17, 18, 19, 20, 21. Ya 500 tahun juga ini teman-teman. 500 tahun. Oke. Jangan bilang ini kaleng-kaleng ya. Sekali lagi saya bilang yang di museum ini tidak ada yang barang kaleng-kaleng. Main Anda kurang jauh. Oke, di episode ketiga ini tentang fungsi keris dalam sebagai senjata, kelengkapan busana, dan sebagai pusaka spiritual. Itu di episode ketiga. Nah, next kita mulai sesudah ini kita akan masuk di episode kelima. Ini banyak episode teman-teman karena lihat aja nih teman-teman, ini belum semua ini saya bahas nih loh teman-teman. Tuh lihat, itu ratusan keris loh teman. Gila nih teman-teman, itu masih ada ratusan keris loh teman. Belum lagi yang di sana. Wah, itu pusaka itu nanti penutup. Oke teman-teman, ini banyak episode ya, jadi ikuti terus episode karena lihat tuh teman-teman, ratusan. Saya baru bahas berapa itu tadi, ratusan tuh teman-teman. Oke, sampai dulu sini dulu di episode yang ketiga. Kita akan lanjut di episode keempat dalam pameran pesona keris Nusantara.